Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita masih bisa bertemu kembali. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman seperti sekarang ini. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit ilmu yang berjudul Al-Quran Jalan Hidupku. Cukup bagi kita sebagai generasi umat Islam saat ini, sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang istimewa, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Al-Quran sebagai baik-baik petunjuk hidup, sumber kebahagiaan dan keselamatan. Yakini dengan meridhoi semua hal-hal yang telah Allah atur dalam Al-Quran yang mulia. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya Alif Lam, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kalau kita meyakini Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah, pasti meyakini pula Allah, wahyu Allah yaitu Al-Quran, dan meyakini pula Nabi pembawanya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, bagi kita generasi muda, penerus perjuangan Islam, apa percaya sebagai cukup sudah bagi kita. Nah, kali ini saya akan membahas masalah ini. Perlu diketahui bahwa tidak diterima amal soleh tanpa iman, dan tidak pula dianggap iman tanpa amal. Keduanya, kata Nabi, harus berjalan seiring. Iman ibarat akar pohonnya, dan amal soleh adalah buahnya. Buah yang banyak serta manis adalah bukti dari kesuburan pohon, dan pohon yang kuat menyebabkan terawatnya buah yang baik. Oleh karena itu, keimanan perbedaan sangat erat hubungannya. Kata amal selalu sertai penyebutnya dengan keimanan dan sebagian besar ayat-ayat Al-Quran. Nabi juga bersabda, yang artinya Allah tidak menerima iman tetap tanpa amal, perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani. Setelah beriman, maka beramal. Sekali harus berpedoman pada Al-Quran sebagai jalan hidup, artinya Al-Quran sebagai landasan pertama setiap amal atau tingkah laku hidup di dunia ini. Mencakup yang pertama, setiap amal adalah mencakup segala hal. Contohnya cara berpola pikir, cara bertingkah laku, dan amaliyah kita sedikit, dan amaliyah yang baik, yang fardu maupun yang sunnah. Marilah kita sedikit uraikan satu persatu. Yang pertama, pola berpikir yang sehat adalah pola berpikir yang sesuai dengan Al-Quran, yang tidak menyimpang dari Al-Quran, yang sesuai dengan Al-Quran. Pola berpikir yang tertimbang oleh Allah, jauhkanlah kita dari cara berpikir yang bebas, yang mengarahkan diri kepada kesesatan, kemusyrikan, dan penentang terhadap Al-Quran. Penyakit yang mengejala saat ini tidak pernah menyaring apa-apa yang telah kita terima. Lebih-lebih yang suka buka-buka internet dan bertanya-tanya pada Mbah Google.
banyak yang terjerumus pada kesadaran pemikiran yang banyak dialami melalui guru yang soleh. Sebagaimana generasi yang terpilih, jauhkan diri kita berpikir bebas yang mengarahkan diri kita kepada mengajar yang tidak pernah menyaring apa-apa. Apa yang telah kita terima, lebih suka buka-buka internet dan buka-buka Mbak Google. Bertanya-tanya pada Mbak Google yang banyak terjerumus pada kesesatan pemikiran yang banyak dialami oleh pemuda-pemuda yang notabene baru harus pandai meneliti dan mengetahui sumber situs yang sesuai dengan Quran dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan menyaring situs-situs yang berdalil Islam tetapi menghancurkan akidah umat Islam. Lalu filternya apa ya? Ya jelas dong, filternya harus diperoleh langsung dari guru ngaji dulu, baru guru, kiai, ulama yang mencakup, sehingga memperoleh ilmu agama yang menyeluruh. Juga suka duduk-duduk di majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir, dan majelis sholawat. Yang kedua, cara bersikap dan bertingkah laku, yaitu kita sebagai generasi muda menggunakan pedoman Al-Quran dalam bersikap, bertingkah laku, akan berkelainan kita melihara akhlak yang Qur'ani. Nabi kita adalah cermin Allah, cermin akhlak Qur'ani. Kemuliaan akhlak adalah percerminan dari nilai Al-Quran yang mulia. Kita berbakti kepada kedua orang tua, menyayangi keluarga, menghormati tetangga, mendoakan sesama muslim adalah akhlak yang diajarkan Nabi. Yang ketiga, memelihara amaliyah ibadah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Keduanya senantiasa kita jaga, serta secara istiqomah hingga akhir hayat kita jalankan secara istiqomah, lebih baik daripada 1000 karomah. Istiqomah khairun min alfi karomah, dan semua hanya menghadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjalankan yang wajib itu sudah pasti atau tidak, tetapi melihara yang sunnah ini kadang terlupakan, padahal yang sunnah itu sebagai penutup. Apabila ada kekurangan pada ibadah yang fardu, para kekasih Allah selalu memelihara yang sunnah, yang memelihara keseluruhan itu wajib baginya. Jawabannya iya. Diri masing-masing dalam memunajat dan takafur kita nanti sebagai cara pola berpikir. Menjalankan Al-Quran menjadi jalan hidup bagi kita. Berarti kita senantiasa mempelajarinya tanpa bosan-bosan, mengamalkannya, belajar mulai dari buayan hingga ke liang lahat, dan kita mengajar sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'alamahu. Sebaik-baik kamu adalah mengajarkannya. Di akhir ceramah ini, saya akan menyimpulkan inti pembahasan ini agar mudah kita ingat. Menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup adalah memerlukan amal kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah secara istiqomah, karena Allah tidak mengetahui cara berpikirnya, serta memelihara yang ketiganya, menjaga pola berpikir
sehat sesuai Al-Quran dan Sunnah, dengan berbelajar ilmu agama pada guru-guru yang soleh, berbakti, berbudi pekerti Al-Quran, yakni akhlak Rasul, dan menjaga keistiqomahan dalam beribadah yang wajib maupun sunnah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang datangnya dari saya sendiri. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.